ya? Saya Ibu Maria, yang driver kita ini aktivis loh. Pak, perkenalkan namanya Pak. Matias Lumut. Matias Mahmud, luar biasa ini. Pemitia tadi Pak ya? Sahabat. Saya koordinator konsumsi cerita Panitia. panitia. Sekarang kita menuju ke TKP nih, teman-teman ya. Teman-teman di pusat ini. Kita menuju ke gedung pertemuan, naik pick up. 2 kilo. Ya, 2 kilo jaraknya teman-teman ya. Ini harus bahagia kata Bu Kiki tadi bilang harus bahagia dalam CU. Bagaimana Bu perasaannya hari ini jadi panitia? Ya, bahagia. Pak Matius, Ya, bagaimana Pak Matius? harus tulus dari hati nurani. Koordinator konsumsi ya Bu ya. Koordinator perlengkapan. Oke, merangkap biasanya perlengkapan. Kota sudah mulai berdatangan. Dalam ruangannya seperti undangan sekitar 170-an katanya. Semoga hadir semua. Sudah berdatangan kira-kira 25%. Pembagian ringgit. Selamat pagi. Ya. Inilah para pemilik-pemilik Budaya Lestari ini. Bimo dan teman-teman sudah sibuk. Pagi Pak. Ya. Pak, bisa perkenalkan diri Pak? Siapa? Dengan siapa? Dengan Pak Yasintus Habibi. Oh. Dalam kepanitiaan Prarat TPTI perannya apa Pak? Peran sebagai ketua panitia. Oke. Bagaimana Pak persiapannya menurut pemantauan Bapak hari ini? Sejauh yang saya alami, yang kami rasakan bahwa memang persiapan kami bisa dikatakan sudah 100% sampai kepada hari ini. Ya. Memang persiapannya banyak melakukan berbagai pertemuan, rapat untuk persiapan sehingga sampai kemarin juga kami sampai sore di sini untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan pada hari ini. Ada kendala Pak dalam persiapan? Kendala-kendala tentu ada, terutama masalah waktu dan lain-lain. Kemudian juga karena kita ini kan tidak di satu tempat, maksudnya ini kan di pusat di DPP Tanjung Isunya, sedangkan kami banyak dari wilayah DPP yang ada di Tanjung Isu ini kan dari kampung-kampung maksudnya, sehingga untuk mengumpulkan anggota panitia juga ada bisa disebut agak kesulitan, tetapi ya puji Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Bapak ya, semoga hari ini lancar. Undangan yang peserta prarat kita berapa Pak? 173 orang yang Udah diundang. konfirmasi berapa yang hadir Pak? Sudah 60-an lebih tadi. Yang hadir ini? Iya. Tapi dari 173 itu udah konfirmasi balik mereka bisa hadir apa enggak? Ada yang sudah konfirmasi, ada yang kendala karena tidak memiliki media sosial. Kemudian pejabat pemerintah yang kita undang dan bisa hadir ya? Pejabat pemerintah tentu Bapak Camat dari pemerintahan kecamatan, lalu petinggi kampung Tanjung Isui dan sekitarnya, lembaga adat dan Ramil dan
Kapolsek yang diundang pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan perarat kita. Terima kasih. Mungkin harapan Bapak apa Pak? Harapannya semoga Panitia. harapan saya semoga TP Tanjung Isui semakin jaya, semakin lestari ke depan, semua anggota sejahtera dalam PerSEU. Mantap Pak, terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga sukses acara kita hari ini. Terima kasih. CUDL, lestari, CUku, berdaya. berdaya hidupku. Ya, mantap. Dengan Pak Kanisi Jainuddin. Oh iya, anggota lama Pak ya? Ya. Anggota 2004. Lama sekali juga Iya. ya. Keluarga sudah ikut Pak? Apa? Keluarga, anggota keluarga? Semuanya. Wow. Ya, dari saya itu istri saya sampai anak-anak itu semuanya. Wow, Ya, keren. ya. Pak Jainuddin ya? Iya, Pak Jainuddin. Oke, Ya. berarti asli Tanjung Isui Pak ya? Lain Tanjung Jan. Tanjung Jan ya? Ya. Pak, terus kalau ikut rat ini berapa kali Pak sudah? Oh, kalau saya sering. Sering. Ya, baik yang prarat maupun yang ratnya. Ke Samarinda juga pernah. Gimana perasaannya ikut? Ya, kalau bagi saya kalau untuk CU ini ya sangat bermanfaat bagi kami. Nah, Oke. dan juga kan kalau kita pinjam uang dari orang mungkin tidak dapat kita, tapi kalau kita ada CU kita bisa ngambil uang. Saya juga bikin rumah kalau tidak ada CU tidak selesai buat saya. 3 kali pinjam selesai. Iya, wah. Nah, itu, Ya. ya, itu. Oke, oke. Ya oleh situ CU ini satu aja, jangan sampai lalai mengembalikan. Pinjam bisa kembalikan itu, banyak yang lalai begitu. Mereka tidak bertanggung jawab, pinjamnya mau tapi tidak mau kembalikan, lalai ya. Oleh itu kalau ini tadi ini saya menekankan gitu, Iya, iya. harus kita setia. Nah, apapun pekerjaan kita kalau kita setia pasti akan berhasil. Tapi kalau kita tidak setia, waduh. Semangat sekali Bapak Ya, ini tuh. Pak ya. Kalau saya di begitu. Oke Pak, lanjut Pak. Iya, Terima iya. kasih. Oke, sama-sama. Iya, iya. Doorpress di TPTI. Tidak tahu apa isinya. Minimalis. Katanya bank ini, bank BPD. Kalian anggota di sini nih. Yang ini berapa? Datang. Tas, anjat. Ada yang jualan mangga. Ini jualan madu. Madu hutan asli. Pohon apa nih tadi nih? Pohon apa? Kalau orang sini bilang pohon putih, cendana kan? Oh. Bahasa Indonesia. Pohon cendana. Ini langsung ngambil, nggak dimasak dulu atau apa? Nah, di sini langsung mereka saling. Oh. Nah, lebih tepatnya ini Bu, penjual madu. Dari pohon apa nih? Bu? Pohon benggeris. Oh, pohon benggeris ya. Kalau Ini- kita benua kan putih nih, di Oh, pohon putih. Ya, Kan kalau ibu siapa? Ibu Rusda. Ibu Rusda Rusda. Oke. Ini sudah lama jualan-jualan ini. baru. Baru juga ya. Ini dapatnya nggak setiap saat toh? Enggak, saya juga kan keluarga nyari di sana. Baru saya yang nampung Iya, gitu. oke. Berarti ini nggak dimasak ya Bu ya? Enggak ini asli. nggak Langsung dimasak. tampung Langsung, dari iya, sarangnya. Iya. Makanya saya kok madunya bening ya, beda dengan yang saya pernah Dia lihat. dia tergantung dia Jadi saya hari ini agak romantis orangnya, agak berpantun. Sebentar saya contohkan dulu. Karena hari ini berbicara solidaritas, jadi saya pantunnya berbau solidaritas juga. Baik ya, dari hulu sampai ke hilir. Cakep. Sungai mengalir tak pernah berhenti. Cakep. Solidaritas CU hadir di sini. Cakep. Bersama membangun ekonomi mandiri. Cakep. Ada lagi. Terus untuk kita tetap semangat, jadi saya kasih pantun lagi. Boleh ya? Satu ya.
Jangan pantun terus sampai selesai ya. Di tanah Borneo tumbuh lautan. Diikat rapi menjadi jembatan. CUDL Perarak kita laksanakan. Demi anggota, mari satukan tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak atau Ibu pengurus, komite, sahabat manajer, staf dan seluruh peserta rapat. Bapak Ibu setuju? Terima kasih. Dipersilakan bergabung bersama kami. Atas kerjasama kita semua dalam menjaga ketertiban sehingga proses rapat anggota ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan dalam suasana kekeluargaan dan ditutup. Semoga hasil rapat ini membawa kebaikan serta kemajuan bagi TP Tanjung Bisui CUDL dan seluruh anggota. Dengan ini rapat saya tutup. Masyarakat kita khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah, sangat luar biasa. Saya sempat melihat kaget tadi panitia membacakan, waduh ini kok sudah lama ya, kok sampai 28 tempat pelayanan yang sudah tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi mungkin ini sudah lama, tapi masih awam untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa sampai ke masyarakat luas dan bisa berkontribusi di dalamnya. Karena saya melihat ini sangat luar biasa kegiatannya. Karena kita bisa, kalau saya melihat kita bisa simpan pinjam dan berusaha dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu masyarakat kita untuk meningkatkan perekonomiannya yang ada. Dan ada banyak hal-hal sebenarnya yang harus kita lakukan untuk kita patuh kerjakan, mulai dari inovatif, kreatif dan sebagainya. Apalagi di sini ada hadir Ibu Maria. Kebetulan Ibu Maria itu rekan kami dengan Pak Marsal. Dengan kami itu Ibu Maria ini kebetulan dia berada di UKM ya, Koperasi dan Perdagangan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kredit simpan pinjam ini bisa mereka meningkatkan juga usaha-usaha home UKM yang ada di Kabupaten Nunukan, terkhususnya di Kecamatan Nunukan Selatan. Karena ada beberapa memang kami di Kecamatan Nunukan Selatan mau berbuat, dia mau berbuat, tapi apalah daya untuk membagaikan rembulan untuk meraih, tapi ketika itu untuk digunakan untuk berusaha itu tidak ada, maka mereka ada juga kebingungan juga. Meskipun ide-ide kreatif seperti apa, kalau kita tidak memiliki sesuatu hal, karena seperti banyak orang nyatakan bahwa
tidak semuanya urusan itu memerlukan uang, tapi dipastikan bahwa semuanya kegiatan itu membutuhkan uang. Jadi mungkin dari mudah-mudahan nanti bisa menjadi terwujud sesuai dengan visi misi daripada kredit simpan pinjam ini, bagaimana meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Mudah-mudahan masyarakatku khusus di Kecamatan Nunukan Selatan bisa meningkatkan perekonomiannya secara berkelanjutan dan berkesinambungan, karena seperti kita ketahui bahwa di Nunukan Selatan itu merupakan ibaratnya kalau pepatah di mana ada gula di situ ada semut. Jadi ada 3 kecamatan yang merupakan kecamatan primadonanya khususnya di Kabupaten Nunukan, yaitu salah satunya Kecamatan Nunukan Selatan, Nunukan Sebatik Barat. Kebetulan saya pernah jadi camat di Sebatik Barat. Dan kalau di Sebatik Barat mereka semuanya ada 4 desa dan mereka itu ada menggunakan dana desa. Kalau di kelurahan kami satu-satunya kecamatan camatnya perempuan dan satu-satunya kecamatan tidak memiliki desa. Jadi semuanya kelurahan. Jadi untuk pemberdayaan maupun perekonomian, UKM dan sebagainya, simpan pinjam itu dan sebagainya, untuk pemberdayaan itu kami masih termeh-meh khususnya di Kecamatan Nunukan Selatan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya koperasi ini bisa membantu kegiatan-kegiatan atau perekonomian UKM apanya dan lain sebagainya di Kecamatan Nunukan Selatan. Dan saya juga melihat ada beberapa visi yang menjadi visi itu menjadi lembaga pemberdayaan terpercaya berbasis kondisi yang sehat dan aman dan lestari. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebagai bahan kontribusi yang aman dan lestari, khususnya yang masyarakat kita yang sudah akan nantinya masuk di dalam koperasi simpan pinjam kredit Unit Daya Lestari ini. Berkontribusi secara aktif membangun sikap saling percaya dan bagaimana memutar peredaran terkait dengan keuangan yang ada. Mungkin itu saja kiranya dari saya. Sebelum saya akan membuka yaitu kegiatan koperasi simpan pinjam kredit Union Daya Lestari secara resmi saya buka.
itu. Bagaimana itu pasien? Tapi latih. Ya, ikut ada rapat pekerjaan di Majalengka. Ada. Tidak semua saya bersyukur karena ini dulu dipisah awalnya berat dari Jerman, dan sampai sekarang bertahan. Walaupun ada nanti formasi merah putih, tidak ada kok bedanya. Saya bukan kurang berkenan selama kegiatan ini, maka kami mohon maaf yang besar-besarnya. Nah, sebelum saya mengakhiri, ini ada pantun juga baru penutup dengan penadanya petik. teman-teman manajemen pengurus di pusat itu orang yang luar biasa, selalu menghargai dan mengakui seperti apa yang Bung Karno katakan, jas merah tidak lupa sejarah, luar biasa. Apa yang sekilas sudah disampaikan oleh Pak Yosef tadi, sebenarnya kalau ada waktu saya sebenarnya mau beri masukan
dalam penulisan sejarah CU. Karena 98 saya sudah anggota CU di Kalbar, bolak-balik Samarinda, Kalbar. Saya sebagai aktivis 93, tapi orang sebut rata-rata sekarang sebut aktivis 98. Sehingga anak-anak istri saya tidak terurus, karena dari saya bujang sampai ke keluarga saya aktivis di Walhi, di Greenpeace, di Aman, di Walhi, di banyak lembaga saya bekerja, termasuk WWF. Saya memang orang aktivis sebelum saya menjadi anggota DPR 2004 di Tanjung Selor. Nah, saya melanglang buana ke beberapa tempat, termasuk di Kalbar. Singkat tentang sejarah Kalbar berdiri, saya tidak akan mengupas sana. Itu seperti Pak Yosef sebut Dayak. Di Kalbar itu sebenarnya lahir CU itu dari rasa awalnya dikondisikan Kalimantan ini, orangnya memang dikondisikan. Saya tidak akan cerita itu. Memang dikondisikan memang untuk hancur kepimpinannya, hancur ekonominya. Saya tidak kupas itu karena kami kupas sampai larut malam, sampai jam 4, jam 5. Kita tinggalkan itu, saya balik ke Kalimantan Timur, kita bentuklah namanya Daya Lestari ini tahun 2021. Sebenarnya orang yang sangat berjasa di sini adalah Pak Mencer. Sebagai aktivis perancang CU itu di Kalimantan Barat, dari nol, termasuk di Kalimantan Timur. Pas beliau jadi anggota DPD RI di Jakarta, beliau tidak di Jakarta. Keliling seluruh Kalimantan membentuk CU. Dan Pak Tantino ini, beliau sebenarnya Pak Mencer yang sangat berjasa. Harusnya ada nama Pak Mencer di sini, Pak Yosef ya, Bu Sri. Kalau memang ada berkenan. Pada saat itu kita rapat di PDKT. Rapat berbagai aktivis di Kalimantan Timur dan Kalbar Batang. Akhirnya singkat cerita, PDKT Pak Ngayo, waktu itu wakil gubernur masih beliau almarhum, sekarang nih saya rajin ikut rapat sebagai pengurus PDKT. Akhirnya terbentuklah singkatnya Daya Lestari. Sebenarnya itu Dayak. Mengapa Dayak muncul waktu Renstra? Sebutannya dulu Renstra. Kata itu muncul karena hinaan orang terhadap orang Dayak. Dayak itu bodoh, primitif, anjing kurang, terbelakang. Itu cap orang tahun 80-an. Itu berhenti sehingga 90 masuk 2000, baru 98 itu sudah itu bilang. Orang malu termasuk kita di Bulungan ini, kalau taran malu aku Dayak belum kan, ngaku Cina, ngakunya Manado waktu itu. Muncullah tokoh-tokoh aktivis yang menggerakkan ini semua. Akhirnya mereka cek, bikin berbagai lembaga, tidak memberdayakan Dayak juga, tidak memberdayakan. Dayak itu dipakai karena rasa pendekatan saja Pak Yosef. Waktu kena sakit hatinya tokoh-tokoh Dayak yang dicap seperti itu. Ternyata mereka cek di Kalimantan Barat, ternyata guru-guru yang top, sekolah top di Kalbar itu, saya di sana waktu itu. Ternyata dicek, diteliti orang Dayak. Sadar mereka dikasih mabuk, dikasih alkohol, dikasih narkoba. Ternyata Dayak itu bukan bodoh, ternyata pintar. Itu awalnya sebenarnya sejarah. Satu pasal di lokal kita yang sangat saya ingat sehingga saya berada di Garut Jakarta. Pergilah, beritakan Injil ke seluruh bangsa. Bangsa Dayak, bangsa Timur, bangsa Toraja, bangsa Jawa yang sama-sama dalam konteks hanya pendekatan Dayak tadi itu, dalam konteks orang termarginal, Pak. Maaf, kalau kita ada di sini, bukannya kita yang ada di sini orang-orang termarginal, bukan kita yang bukan pejabat. Orang kecil menolong orang kecil, kita semua ini, itu yang selalu Pak ditekankan oleh manajer kita, termasuk staf kita, apalagi di pusat. Itu pendekatannya Pak Yosef sudah mengupas tentang itu tadi. Singkat saja, pendekatan, bukan dalam konteks kesukuan. Clear ya? Itu. Kemudian kantor kita 2021 mulai ini bocor-bocor kan ini yang sudah direhab ini. Di kepala saya masih ada. Bocor-bocor, atapnya belum pasang. Sangat menyedihkan saya, termasuk saya pengawas pertama di Sungai Kayak pulang setindak ke anak saya yang ada di belakang. Saya punya simpanan gaji sama waktu 300.000 saja. Saya bisa menyimpan uang buat anak saya sampai mereka kuliah di 5.000, 10.000 satu orang. Umur mereka rata-rata di bawah 1 tahun sudah masuk ke kota CU. Ada 2 orang ikut saya di sini. Ketika saya bilang sama manajer Tanjung Selor, begitu saya melihat perubahan CU yang ada, kehidupan orang-orang CU di 28 TP, saya lihat semua.
Di Pampang orang yang tidak punya uang, tidak tahu cara menyimpan uang. Mereka luar biasa punya uang miliaran sekarang. Karena teman-teman di sini, saya kasih tahu sekalian, jangan anggap Anda itu seperti pemilik penitip uang di bank. Anda pemilik di sini, rubah mindset, ikut pendidikan yang diadakan CU. Saya terus terang dengan anak-anak saya. Kalau Anda itu tertib pendidikan yang diberikan manajemen, saya yakin, saya hidup background saya ekonomi. S1 saya ekonomi, S2 saya pendidikan, S3 saya teologi dan filsafat. Jadi teman-teman, saya terus terang tidak, kalau bagian tidak sekolah di sini, kalau Anda ikut pelatihan yang diadakan sini, saya yakin begitu 10 tahun mindset, literasi, kecerdasan keuangan Anda selevel orang S2 S3. Yakinlah, orang yang sukses itu bukan karena dia banyak uang, tapi dimulai dari pikiran. Saya banyak ikut seminar yang membayar 10 juta, 5 juta, tapi tidak ada medianya. Si Uni tinggal ada media. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi, nanti sampaikan. Terus yang mungkin saya mau persingkat ini, ada lagi satu ayat yang sering kita lupa. 10 tahun terakhir ini saya belajar berbagai buku literasi yang bestseller. Ada Napoleon Hill, ada Robert Kiyosaki, menggeser pola pikir kita. Banyak sekali buku yang saya pelajari. Setelah itu kehidupan saya sama dengan teman-teman yang memang betul menjalankan CU. Rumah saya tidak bersombong ya. Pak Yosef tadi sombong, saya enggak. Walaupun kata-kata saya tadi motivasi beliau bilang sombong. Dulu, sekarang enggak. Sekarang kalau ada kata-kata saya keluar hari ini bernada sombong, itu bukan sombong, itu inspirasi. Jangan cap itu sebagai sombong. Saya ingat betul yang saya kupas banyak pasal, tapi Pak Dorcas, pendeta Dorcas ada ini. Mazmur 23. Ternyata itu membuat banyak orang kaya di seluruh dunia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun ditaruh di lembah kekelaman, aku takkan takut. Aku akan ditaruh ke dalam rumput yang hijau. Itu luar biasa merubah hidup saya. Sehingga lembah ini ribuan diisi di lembah kekelaman. Rumput yang hijau ini banyak di sini. Tuhan besertaku. Kehidupan saya berubah dengan Mazmur. Napoleon Hill mengajar saya banyak hal. Banyak sekali bestseller yang berubah hidup banyak orang. Robert Kiyosaki merubah saya. CU merubah saya, pendidikan begitu banyak. CU merubah saya. Sehingga sampai hari ini anak saya nikah dari CU. Anak saya kuliah dari CU. Kendaraan saya dari CU. Walaupun macet saya selama ini, betul saya kredit. Progresif. Saya progresif. Uang yang dapat putaran mindset saya berubah dari CU, bisa merubah rumah saya kembali. Sangat manis selama ini, lantai 2-nya sudah naik. Kafe anak saya juga jadi. Saya tidak mau cerita di luar. Terus terang sejak saya masuk, saya orang tidak suka pamer. Paling tidak suka. Tapi kalau dijadikan motivasi, saya mau. Kalau tidak dipancing Pak Yosef, saya tidak naik ke sini. Karena ditakut dibilang sombong. Saya bikin kebun saya di Kilo 5, saya bikin kebun saya di Apung, sudah berbuah sawit itu. Saya bangun kebun saya di kampung. Apa sobat CU dulu?